Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobatnya Salaskar, bagaimana kabar kalian di rumah? Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali ya. Oke, pada sesi video kali ini kita akan membahas tentang kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang, khususnya untuk persiapan review materi PTS bab 1. Langsung aja yuk simak pembahasannya. Pada soal yang pertama, kita akan mereview tentang kedudukan titik terhadap garis. Contoh soalnya, perhatikan balok ABCD EFGH di bawah ini. Titik yang paling jauh dari garis AB adalah, nah ini gambarnya. Miss Tias akan kasih triknya untuk mengerjakan soal ini. Konsep jarak adalah pilih garis yang tegak lurus dari titik ke garis yang dimaksud. Nah, kita cek satu persatu nih. Misal dari titik A atau titik B, jaraknya terhadap garis AB, maka ke dirinya sendiri kan? Jadi jaraknya adalah 0 cm. Nah, coba kita cek dari garis yang lain. Misalkan dari C ke AB, maka dari titik C ditarik garis yang tegak lurus AB. Siapa garis itu? Ya, adalah garis CB. Tegak lurusnya di mana? Tegak lurusnya di B. Jaraknya berapa? Jaraknya 5 cm. Contoh titik yang lain yang sama jaraknya dengan C ke AB, contohnya adalah titik apa? Ayo. Ya, titik D. D kita tarik garis yang tegak lurus dengan AB. Maka garis apa itu? Garis DA, tegak lurus di A. Panjangnya sama 5 cm. Garis yang lain, misalkan dari titik E ke garis AB. Nah, tegak lurusnya di mana tuh? Di A. Ya, di A. Jadi E ditarik garis ke A, nanti akan tegak lurus dengan garis AB. Maka jarak dari titik E ke AB adalah 5 cm. Tentu sama dengan F ke garis AB, yaitu 5 cm. Berarti tinggal tersisa 2 titik, yaitu titik H dan titik G. Nah, kalau kita tarik garis dari H ke AB, maka kita bisa peroleh garis HA itu akan tegak lurus dengan AB, tegak lurusnya di A. Atau dari G ditarik garis yang tegak lurus dengan AB, maka garis apa itu? Garis GB. GB itu tegak lurus di AB, yaitu tegak lurusnya di titik B. Nah, sekarang kita cek panjangnya berapa nih? Karena HA dan GB itu sama ya, panjangnya sama, maka kita cari salah satu saja. Nah, coba perhatikan segitiga BCG. Itu adalah segitiga siku-siku di C. Garis GB itu merupakan sisi miring dari segitiga BCG. Maka cara menghitungnya adalah 5 kuadrat ditambah 6 kuadrat. Kemudian diakar. Nah, hasilnya adalah akar 61 cm. Jadi dapat kita simpulkan bahwa titik yang paling jauh dari garis AB adalah titik H dan G. Mudah kan teman-teman? Yuk kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Pada soal nomor 2 kita akan mereview materi tentang titik terhadap bidang, ya. Kedudukan titik terhadap bidang. Contoh soalnya, pada kubus ABCD EFGH, maka titik E tidak terletak pada bidang. Nah, bagaimana nih konsepnya? Jika sebuah titik terletak pada bidang, maka nama titik atau hurufnya itu ada di nama bidang. Nah, coba kita cek aja nih. Titik E. Titik E itu berarti tidak terletak di bidang ABCD, BCGF, DCHG, atau tidak juga terletak di bidang yang bidang diagonal, contohnya bidang ADFG, ABGH, BFHD. Nah, kita amati nih,
pada bidang-bidang ini kan tidak memuat titik E, nggak ada titik E kan di nama bidang itu. Jadi titik E tidak terletak pada bidang. Nah, terus titik E itu sebenarnya terletak di bidang apa? Miss Tias kasih contoh nih. Titik E itu terletak pada bidang ABFE. Bisa juga ADHE atau EFGH. Nah, yang ada E-nya. Sedangkan di pertanyaan ini, titik E tidak terletak pada bidang, maka pilihlah yang bidang tidak memuat titik E. Baik, kita lanjut ke soal yang ketiga, yaitu tentang kedudukan garis terhadap garis. Contoh soalnya adalah, gambarlah kubus ABCD EFGH, kemudian tentukan kedudukan garis di bawah ini. Nah, ada beberapa pasang garis yang harus kita cek. Ada 10 ya, ada 10 pasang. Maka perlu kita ingat terlebih dahulu, yaitu konsepnya kedudukan garis terhadap garis itu ada 3 jenis, yaitu berpotongan, sejajar, dan bersilangan. Kalau berpotongan, biasanya nih ada satu huruf yang sama, atau kedua garis itu diagonal sisi atau sama-sama diagonal ruang, sehingga nanti ada titik potongnya. Atau yang kedua itu sejajar. Sejajar berarti kedua garis itu tidak bertemu, tidak memiliki titik potong, atau miringnya sama. Kemudian untuk jenis yang ketiga adalah bersilangan. Kuncinya apa? Kalau bersilangan berarti tidak ketemu atau miringnya beda atau tidak terletak pada bidang yang sama. Nah, misalkan nih kubus ABCD EFGH di bawah ini. Coba diperhatikan ya. Kita cek dari garis AB dan EF. Perhatikan garis AB EF. Maka sejajar ya, sejajar, terlihat jelas ya, sejajar. Kemudian garis DC, DH, DC, DH. Kira-kira apa ya? Sama-sama ada huruf D di situ. Berarti kalau ada satu huruf yang sama, maka berpotongan. Berpotongannya di mana? Di huruf yang sama, yaitu di D. Itu ya. Kemudian untuk yang ketiga, garis EH dan BC. EH, BC. Ya, meskipun yang satu itu terletak di atap ya, yang satu dia di alas, tapi mereka tidak bertemu atau memiliki miring yang sama. Jadi, garis EHBC itu sejajar. Kemudian AG dan EC. AG, EC mereka sama-sama diagonal ruang. Maka apa kalau sama-sama diagonal ruang? Ya, berpotongan. Berpotongannya di mana? Di tengah-tengah ruangnya. Gitu. Kemudian kalau BG dan AH, cermati BG dan AH. Oh, mereka sejajar ya karena memiliki miring yang sama dan garis itu tidak ketemu atau tidak memiliki titik potong. Kemudian berikutnya AHBE. AH dan BE tentu ya bersilangan. Ingat, jangan terkecoh pada gambar ya. Jangan terkecoh pada gambar. AH dan BE itu tidak akan pernah bertemu atau tidak memiliki titik potong. Dan juga mereka memiliki kemiringan yang berbeda. Jadi jelas bersilangan. Selanjutnya adalah pasangan DH dan AC. DH dan AC. Ya, mereka memiliki miring yang berbeda dan tidak akan pernah berpotongan atau tidak pernah bertemu. Maka AH dan AC dan HD itu bersilangan. Kemudian berikutnya EFHD. EFHD. Ya, hampir sama dengan yang sebelumnya ya. Mereka memiliki miring yang berbeda dan tidak akan pernah bertemu. Maksudnya bagaimana? Tidak akan pernah bertemu atau berpotongan meskipun kedua garis itu diperpanjang. Maka
Kedudukan EF dan HD adalah bersilangan. Kemudian yang berikutnya AH dan BG. AH dan BG tadi sudah sama ya dengan yang sebelumnya. BG AH sama ya, sejajar. Kemudian yang terakhir adalah AG dan HB. Apa nih hubungannya nih? AG dan HB sama-sama diagonal ruang. Maka AG dan HB berpotongan. Baiklah, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Kita akan membahas tentang kedudukan garis terhadap bidang. Contoh soalnya, gambarlah balok ABCD EFGH. Kemudian tentukan kedudukan pasangan garis bidang di bawah ini. Ada 10 soal ya teman-teman. Nah, trik dari Tiasmatika bagaimana? Ada berapa jenis? Ada 3 jenis kedudukan garis terhadap bidang. Yang pertama adalah terletak pada, yang kedua berpotongan, yang ketiga sejajar. Kuncinya kalau terletak pada maka ada 2 huruf yang sama. Atau nama garis itu kan 2 huruf tuh, itu terletak di nama bidangnya gitu. Kalau berpotongan maka biasanya ada 1 huruf yang sama. Atau kalau kita perhatikan di gambar, nanti gambarnya akan menembus. Kemudian yang ketiga, sejajar. Sejajar itu berarti tidak akan pernah bertemu antara garis maupun bidang. Oke, kita langsung cek dari pasangan yang pertama ya, yaitu HD dan BCGF. HD dan BCGF. Ya, apakah mereka memiliki huruf yang sama? Tidak. Jadi apakah mereka bertemu atau memiliki titik potong? Tidak juga ya. Jadi HD dan BCGF itu sejajar. Kemudian EG dan ABCD. EG dan ABCD. Ya, sama ya, mereka juga sejajar. Karena kalau diperpanjang tuh tidak akan pernah berpotongan atau tidak akan pernah bertemu. Kemudian yang berikutnya FG dan BGF. FG dan BGF adakah huruf yang sama? Ya, ada 2 huruf yang sama, maka kedudukannya adalah terletak pada. Kemudian yang berikutnya adalah CE dan CDF. CE dan CDF. Kira-kira apa nih? Ya, berpotongan ya. Ada 1 huruf yang sama, yaitu di C gitu. Kemudian yang berikutnya adalah AC dan EFGH. AC dan EFGH. Ya, mereka tidak memiliki huruf yang sama dan juga tidak berpotongan. Maka jawabannya adalah sejajar. Kemudian AC dan BDHF. AC dan BDHF. Kalau dilihat AC dan BDHF itu terdapat 2 garis yang berpotongan ya, yaitu garis AC dan alasnya dari bidang itu, yaitu garis BD. Berpotongannya di mana? Di tengah-tengah ya, di tengah-tengah antara garis AC dan garis BD. Maka kedudukan garis AC dan BDHF adalah berpotongan. Kemudian berikutnya BD dan CEF. BD dan CEF kalau dilihat di gambar, ya tentu ya dia sejajar karena tidak pernah berpotongan atau tidak pernah bertemu. Kemudian berikutnya BF dan BEF. Ada 2 huruf yang sama, langsung jawabannya terletak pada. Kemudian yang berikutnya BG dan BCFG. Ada 2 huruf yang sama juga ya, jadi terletak pada. Kemudian berikutnya AH dan BCHE. Ada 1 huruf yang sama, berarti berpotongan. Baik, kita lanjut ke contoh soal nomor 5. Yaitu kedudukan bidang terhadap bidang.
Contoh soalnya adalah gambarlah kubus ABCD EFGH. Kemudian tentukan kedudukan kedua bidang di bawah ini. Ada 10 soal juga ya teman-teman. Oke, trik dari Tiasmatika adalah ada 2 jenis untuk kedudukan bidang terhadap bidang, yaitu berpotongan dan sejajar. Triknya kalau berpotongan itu ada 2 huruf yang sama. Atau kalau dilihat di gambar, maka garis bidang itu akan saling menembus atau berpotongan. Kalau yang kedua yaitu sejajar, itu triknya adalah tidak ada huruf yang sama. Oke, langsung aja kita cek dari pasangan bidang yang pertama, yaitu ABFE dan DCGH. Ya, ABFE dan DCGH. Depan belakang ya, maka dilihat saja langsung ya, sejajar, nggak ada hurufnya yang sama juga kan ya. Kemudian yang kedua ABCD dan ADHE, apakah ada huruf yang sama? Ya, ada ya, A dan D, ada 2 huruf yang sama, maka kedudukannya adalah berpotongan. Lanjut ke pasangan bidang yang ketiga, yaitu BEF dan CHG. Sejajar ya, sama-sama segitiga, yang satu di depan, satu di belakang, ya kan? Kemudian yang berikutnya adalah ADHE dan DCH. Kemudian yang berikutnya adalah BEF dan BCHE. Apakah ada huruf yang sama? Ya, B dan E, maka kedudukannya berpotongan. Kemudian yang berikutnya ADHE dan DCH. Apa kedudukannya? Ya, ada 2 huruf yang sama, maka berpotongan, yaitu D dan H ya. DH itu merupakan garis potongnya. Kemudian yang berikutnya ADH dan BCG. Ya, ADH dan BCG itu sejajar. Lanjut, ADH dan BFHD berpotongan. Berpotongannya di mana? Di garis DH, karena itu adalah 2 huruf yang sama. Ya, berpotongannya di 2 huruf yang sama itu, yaitu garis DH. Selanjutnya BGF dan BFE, yaitu berpotongan karena ada 2 huruf yang sama, BF. Selanjutnya ADHE dan BCGF. ADHE BCGF sejajar ya, kiri dan kanan. Kemudian EFGH dan BCGF. Ada 2 huruf yang sama, yaitu apa huruf yang sama? Aku kemarin sama Miss Niswa ya ke Cimol. Terakhir EFGH dan BCGF ya. EFGH dan BCGF sama-sama memiliki huruf GF ya, GF. Jadi berpotongan. Lanjut ke soal yang ke-6, yaitu tentang kedudukan 2 garis dan 2 bidang. Sebenarnya ini soal gabungan ya, dan sudah pernah kita pelajari pada materi sebelumnya. Garis A dan B saling bersilangan. Bidang alfa melalui A dan sejajar dengan garis B. Bidang beta melalui B dan berpotongan dengan bidang alfa pada garis C. Pernyataan berikut yang benar adalah, nah triknya mau gak mau tetap nih harus digambar dan dicermati kedudukan garis dan bidangnya. Oke, kita gambar step by step ya. Yang pertama, garis A dan B bersilangan, maka kita buat ini garis H, A, kemudian garis B, bersilangan. Kemudian bidang alfa melalui A dan sejajar dengan garis B ya. Bidang alfa itu contohnya adalah bidang yang biru, berwarna biru.
Berikutnya, bidang beta melalui B nih dan berpotongan dengan bidang alfa pada garis C gitu. Nah, pernyataan berikut yang benar yang mana? Apakah C berimpit dengan A? C itu tadi yang pink, A itu yang kuning. Apakah kuning dan pink itu berimpit atau sama, nempel gitu ya? Enggak ya, tidak. Kemudian coba kita cek C dan B. Apakah C dan B itu bersilangan? Tidak ya, karena mereka terletak pada satu bidang, dan dilihat dari situ mereka sejajar ya, yang pink dan hijau, Kemudian coba kita cek yang berikutnya. Apakah C memotong A? Apakah yang pink itu memotong yang kuning? Ya. Dan B memotong dan C memotong B. Apakah yang pink itu memotong garis yang hijau? Tidak. Maka ini juga salah. C sejajar A. Apakah C itu sejajar A? Garis yang pink itu sejajar dengan yang kuning? Tidak ya, tidak sejajar. Kemudian dan memotong B. Salah ya, tadi C kan tidak memotong B, artinya yang garis yang pink itu tidak memotong garis yang hijau gitu. Jadi terakhir nih tinggal jawaban yang E. C sejajar B, yang pink sejajar yang hijau. Benar ya? Dan memotong A, yang pink itu memotong garis yang kuning. Ya, betul. Jadi jawabannya pernyataan yang benar adalah yang opsi E. C sejajar B dan memotong A. Ya, alhamdulillah kita selesai untuk mereview materi kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Semoga bisa bermanfaat dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.